setelah kita tahu tentang parts detail, bagian-bagian detail dari sebuah sepeda. Nah sekarang, sebagaimana tadi kita udah singgung di obrolan sebelumnya, kita mau supaya sepeda itu cocok buat kita. Kita ngomongin masalah geometri sepeda. Bukan sebaliknya ya, bukan kita yang menyesuaikan diri ke sepeda, tapi sepeda yang harus menyesuaikan diri. Karena sepeda sama itu kita. bisa di-adjust, dan waktu kita beli sepeda, dia size-nya macam-macam. Jadi yang paling penting itu sepeda yang cocok buat kita adalah yang pertama sepeda yang size-nya juga cocok buat kita. Ya, Nggak boleh ukuran yo. Nggak boleh kegedean, nggak boleh kecilan. Karena kenapa? Selain yang jelas kita ngomong untuk masalah kenyamanan, karena kalau sepedanya size-nya udah salah, itu dikendarai nggak akan nyaman. Betul. Yang kedua, itu ngaruh sama tampilan. Jadi kalau kita bersepeda kan kita pengen dapat foto yang bagus dan lain-lain. Nah, itu efek samping lah ya. Efek sampingnya. Kalau size-nya salah, itu di foto bakalan jelek jadi sepedanya. Ini juga untuk ini ya, Pak ya. Tadi kan di awal kita udah bilang, sepeda itu budgetnya untuk triathlon lumayan. Kalau salah, betul, dikendarinya nggak enak, kita untuk lombanya juga susah. Betul. Di zaman sekarang, ya terutama zaman pandemi ini, kebetulan kan minat orang berolahraga dan sepeda itu banyak. Tinggi. Jadi sekarang tuh sepeda susah. Betul. Sepeda tuh susah di mana-mana, susah untuk memperolehnya. Ketika ada satu yang cocok, misalkan secara tampilan dia ganteng, orang pasti cenderung udahlah, warnanya bagus, gitu, betul. Orang-orang langsung udahlah sikat aja, yang penting dapat aja dulu. Padahal itu ya akan efeknya nanti di belakang akan ujung-ujungnya nggak kepake. Kalau sepeda size-nya salah itu nggak kepake. Jadi kalau saran saya mending sabar. Kalau sepeda ada, budgetnya cocok, warnanya ada bagus, tapi size-nya salah, ya nggak bisa. Jangan maksa. Jangan maksa, betul. Kita ngomongin sizing kali ya. Gimana cara sizing sepeda. Jadi kalau kita mau beli sepeda, yang pertama katakanlah kita udah tahu ini, kita mau beli sepeda ini dari brand tertentu gitu. Ya. Katakanlah kita udah tahu, kita tinggal cari geometri sepeda ini gimana di website si brandnya itu biasanya ada untuk size tertentu, ukurannya ditulis gitu sesuai dengan geometri sepedanya. Dan di situ memang ada guideline biasanya untuk tinggi badan sekian sampai sekian cocok size-nya apa, untuk tinggi badan sekian sampai sekian cocok size-nya apa, dan itu ya juga rough guideline lah, kita bisa ikut itu gitu. Nah untuk sepeda, ketika kita udah beli sepeda, hal nomor 2-nya adalah ini kita beli sepeda biasanya kalau baru itu udah include fitting dari si penjual sepedanya. Tapi kalau kita beli second hand, sepeda bekas gitu, ya mau nggak mau kita harus adjust sendiri. Dan untuk adjust sepeda ini cukup tricky, terutama untuk newbies yang wah gimana ya cara ngeset sepeda biar enak dikendarain gitu. Karena lagi kalau kita konteksnya orang yang baru mulai bersepeda atau udah lama vakum sepeda baru mulai lagi, kalau menurut saya yang paling penting itu adalah gimana gain confidence. Karena kalau kita bersepeda aja udah nggak confidence, ujung-ujungnya kita akan malas pakai sepedanya. Betul. Dan kalau kita malas sepedanya, kita jadi nggak training. Kalau kita nggak training, kita nggak bisa. Jadi itu kayak chicken and egg gitu. Yang pertama kita harus nyaman dulu. Ketika kita udah nyaman, kita akan ada rasa percaya diri. Kalau kita udah rasa percaya diri ada, itu ke belakang-belakangnya enak. Nah, untuk bike fitting, ketika kita udah cari di geometri yang pas, ketika katakanlah kita udah tahu nih, size kita S atau size kita XS atau size kita medium gitu. Untuk orang Indonesia kira-kira yang nggak jauh-jauh dari 3 itulah, SM, XS kira-kira. Yang L ya ada tapi nggak banyak lah untuk orang Indonesia. Itu lalu yang pertama kali adalah kita harus ngeset tinggi saddle. Nah, tinggi saddle itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau saddle kita terlalu tinggi, itu nanti di belakang lutut di bagian sini itu akan sakit gitu. Ya, kalau dipakai sepedaan dengan jarak yang cukup lumayan, 40 kilo, 50 kilo. Kalau cuma ke warung sih nggak kerasa. Dan kalau
Begitu juga kalau sepedanya terlalu rendah, itu juga lutut juga sakit. Ya. Ya, tapi bagian depan. Kalau Terlalu tinggi, saddle-nya terlalu tinggi, yang sakit lutut bagian belakang. belakang. Kalau saddle-nya terlalu rendah, yang sakit lutut bagian depan. Juga reach-nya juga itu kita bisa adjust. Tapi yang pertama mungkin kita ngomongin saddle dulu ya, saddle head ya. Ada beberapa metode untuk mengeset saddle head. Jadi yang paling bagus tentu saja datang ke bike fitting. Jadi di bike fitting itu badan kita dikasih sensor, lalu bisa dilihat kira-kira angle knee angle-nya, angle lututnya udah bagus apa belum, atau perlu ditambah dan lain-lain. Tapi kalau dari pengalaman saya, fitting itu memang bagus, tapi ada baiknya kita ada pemahaman dasar dulu. Kita udah nyoba sepeda beberapa bulan, baru kita pergi ke fitter. Kenapa? Karena kalau kita belum udah fitting, ya memang bagus, tapi improvementnya kita nggak akan kerasa. Dan sebelum dan setelah itu improvementnya kita nggak kerasa, itu satu. Kedua, komunikasi kita sama fitternya itu terbatas karena kita nggak tahu ada keluhan belum apa. Nyoba. Ya, Iya. Tahu, saya belum nyoba, saya nggak tahu. Nah, justru bener. kalau kita coba dulu, katakanlah 4-5 bulan, selama kita bersepeda, kita akan ngerasain ada discomfort di sini, di situ, dan dari situ ketika kita berkomunikasi sama fitter, itu lebih enak. Dari sisi fitternya juga untuk ngesetnya juga lebih enak gitu. Oh, betul. orang ini yang sakit di pundak, orang ini yang sakit di pergelangan tangan, berarti apanya yang harus di-adjust, ya, itu lebih enak dan itu lebih efisien. Dan perlu digarisbawahi, fitting ini bukan sesuatu yang statik, maksudnya sekali fitting selesai. Enggak. Fitting itu jangka panjang. Untuk sekarang dengan tingkat flexibility kita yang saat mungkin ini belum terlalu bagus gitu, mungkin sepeda dengan fitting seperti ini yang paling enak. Tapi mungkin kita nanti sepedaan 1-2 tahun lagi, fittingnya udah beda lagi. Dengan fleksibilitas kita meningkat, core strength kita nambah, itu fittingnya bisa ganti lagi. Jadi itu harus adjust seiring dengan waktu. Dan untuk paham itu, ya kita harus merasakan sepeda kita. Jadi sepeda kita sebagai perpanjangan dari badan kita gitu. Kita harus menyatu sama sepeda. Nah, untuk ngeset tinggi saddle ini yang paling gampang yaitu duduk di saddle. Lalu setelah kita duduk di saddle, kita coba duduk. Pegangin ini dong. Biar ini. Biar lebih bagus visualnya. Nah, kita taruh cranknya di arah jam 6. Lalu tumit kita harus pas di bawah. Kaki dalam kondisi lurus. Oke. Nah, kaki dalam kondisi lurus. Tumit arah pas jam 6, tumit ya, pas tumit ya, bukan di ujung kaki ya, bukan di ball fit, tapi di tumit. Ini salah satu yang paling basic. Nanti akan ada adjustment lagi, tapi itu untuk agak-agak udah cukup oke. Itu satu, itu nomor satu. Kedua, kalau misalnya lebih suka dengan formula, jadi ada rumus singkatnya untuk nge-set tinggi saddle ini, yaitu kita ngukur panjang insim. Panjang insim itu pangkal paha ya? Pangkal paha sampai ke bawah kaki. Jadi kalau kita berdiri tegak gitu, dari pangkal pahanya sampai kesini aja kali sini. Ya. Nah, dari pangkal paha bagian dalam tapi sampai panjang sini itu namanya panjang insim. Nah, dari panjang insim itu ada beberapa metode. Ada yang satu namanya lemang method, itu dia panjang insim dikali 0,883. Panjang insim kali 0,883 sama dengan panjang dari tengah-tengah axle sini, center of bottom bracket, ke top of the saddle. Itu untuk mengkoreksi. Setelah tadi yang paling gampang, yang nggak usah pakai hitung-hitungan, tinggal duduk coba. Setelah itu baru itu. Setelah itu yang pertama. Setelah kita tahu tinggi saddle, yang kedua kita set maju mundur. Maju mundur saddle itu juga perlu di-set kan? Maju mundur perlu di-set. Caranya gimana? Cara untuk nge-set maju mundur saddle, coba pegang. Setelah kita tahu, tekanlah tadi,
sekarang kalau tadi jam 6, sekarang coba jam 3. Oke, ya, Salah. kelebihan. Nah, jam 3 ini kalau kita pakai sepatu yang ada cleat atau yang mungkin belum pakai sepatu yang ada cleat dulu, axle-nya, jadi si pedal axle ini harus pas di bawah ball fit kita. Di bawah ball fit itu apa ya? Bola-bola kaki. Bola kaki ya, Ya. betul. Di bola kaki kita. Ya. Harus pas di atas itu. Lalu kita tarik garis nih, garis vertikal ke bawah dari Ujung. kneecap. Dari kneecap ini ada tulangnya sini. Kita tarik ujung ke bawah, itu harus pas, jatuhnya harus pas. Itu namanya knee over pedal. Oke. Ya, Harus kalau pas kemana? harus kalau kita tarik garis imajiner ke bawah, dia harus pas di sini jatuhnya. Oh. Harus pas di sini. Jadi si dengkul kita ini, si knee kita ini harus pas di sini. Harus pas di sini jatuhnya. Oh, oke. Kalau misalnya dia jatuhnya di depan, jatuhnya di sini gitu, di depan, berarti saddle kita terlalu maju, tinggal dimundurin. Begitu juga kalau dia jatuhnya terlalu belakang, saddle kita dimajuin. Jadi kita adjust ini. Oke. Itu yang pertama. Sekarang kita mau tahu detail tentang sepeda. Pernak-perniknya apa aja ya? Jadi, kalau Ini kita misalnya mau beli sepeda, itu perlu ada beberapa hal yang diperhatikan. Nomor satu itu katakanlah kita udah tahu kita mau beli sepeda yang apa. Misalkan dalam hal ini road dalam hal bike. ini saya beli road bike yang untuk all round road bike. Di sini yang pertama kali harus kita pilih itu kita mau frame setnya apa. Kita mau frame set. Jadi ini yang warnanya ini merah itu namanya frame set. Itu kalau saya boleh bilang itu bagian utama dari sepeda, karena yang lain-lain itu nempel aja di frame set. Jadi kalau mau beli sepeda yang masuk ke budgeting tadi, usahakan kita beli frame set yang lumayan bagus, karena untuk kedepannya kalau frame setnya udah lumayan bagus itu upgradable. Yang lain-lain ini bisa diganti dengan mudah kalau frame set kita udah cukup bagus. Yang lain-lain bisa diganti, nggak susah lah kalau ganti. Cuman kalau frame set kita udah maksimal, ganti kita KB. mau upgrade frame set itu yang susah. Kadang mungkin part-part yang lain nggak kompatibel sama frame set kita. Jadi yang paling penting bagian komponen utama itu adalah frame set. Frame set. So, setelah frame set, nomor 2 yang cukup penting juga itu orang bilang namanya group set. Jadi group set itu apa? Group set itu adalah kalau di sini bisa dilihat yang untuk pindah gigi di bagian depan, sama pindah gigi di bagian belakang, sama di sini ada namanya shifter untuk pindah giginya, sama ada rem. Itu bagian itu semua namanya adalah group set. Termasuk juga crank. Crank ini dimana kita pedal yang bikin sepeda jalan, itu namanya crank. Itu namanya semua bagian itu kalau dijadiin satu namanya group set. Betul. Lalu yang ketiga itu wheel set. Wheel set itu gabungan antara ini namanya rims. Lalu di tengah ini ada namanya hub dan bannya. Jadi satu sistem ini namanya wheel set. Jadi sepeda itu adalah sistem, dan di dalam satu sistem ada sistem-sistem kecil lagi. Misalnya group set itu sistem sendiri, wheel set itu sistem sendiri. Subsystem di dalam satu sistem. Itu kompleks ya. Sistem di dalam sistem. Oke. Nah itu adalah bagian penting dari sepeda. Frame set, group set, dan wheel set. Kalau saya bisa bagi 3, kira-kira itu bagian utama dari sepeda. Yang lainnya itu parts aja lah, yang cadang. Complement itu semua. Yang ada yang perlu ada perlu tidak. Lalu jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau kita beli sepeda yang saya bilang tadi, misal budgetnya 10, ya jangan dimaksimalin 10 untuk beli sepeda, karena kalau kita beli sepeda baru, yang mungkin teman-teman nggak pada tahu, sepeda baru itu biasanya nggak termasuk sama ini bottle cage. Ini tempat untuk naruh botol minum. Itu nggak termasuk. Sama yang agak aneh juga, pedal itu nggak termasuk kalau kita beli sepeda baru. Yang banyak mungkin saya juga aneh juga. Yang pemula tuh nggak nyangka ya bahwa
Nggak ada pedalnya kalau sepeda baru sepeda itu ya udah ready to go gitu, ready to rock gitu. Ya kalau nggak ada pedalnya gimana bisa dipakai sepeda ya. Iya, iya. Jadi kalau beli sepeda baru, yang kita ngomong road bike ya, road bike atau TT bike itu by default belum ada kabel Bottle cage. sama belum ada pedal gitu. Lalu kita ngomong sedikit geometri di sini ya, sedikit geometri sepeda di sini yang teman-teman perlu tahu kalau mau milih sepeda. Jadi kalau kita mau beli sepeda, sepeda itu ada ukuran kayak baju. Jadi yang paling penting juga sepeda yang paling enak itu sepeda yang ukurannya pas sama kita. Kalau kita pakai sepeda yang kecilan itu juga nggak enak, dipakai pegel. Kalau kita pakai sepeda yang kegedean juga nggak enak. Jadi sepeda yang paling bagus itu teman-teman harus cek size-nya yang cocok. Nah, size itu biasanya dia ada refer ke beberapa, kalau kita lihat di website-nya sepeda, di geometri, ada namanya geometri sepeda, itu ada ukuran macam-macam. Ini namanya dari sini sampai ke sini, itu namanya seat tube. Sini, itu ada ukurannya. Kalau biasanya sepeda ngomong dalam ukuran sentimeter ya? 49, ukuran 52 itu biasanya ukurannya. Tapi ya nggak selalu sih, itu tergantung di geometri aja. Itu Seat tube. Ya, itu seat tube. Lalu ini panjang ini tuh namanya top tube. Karena ini di atas ya namanya top tube, dan ini karena ini di bawah namanya down tube. Down tube. Ya, ini down tube, ini top tube, Seat tube. ini seat tube ya. Itu bagian utama. Lalu ada lagi ini top, ini down, ini seat tube. Ini namanya head tube. Ya, ini namanya head tube. Namanya head tube. Lalu ini namanya fork. Ya, fork. Fork depan, fork belakang. Enggak ya? Enggak, kita enggak bilangnya fork belakang. Ini namanya fork. Ini namanya chain stay. Chain Ya, rantai ya? Chain stay, ya betul. Ini chain stay. Lalu ini namanya seat stay. Seat stay dan Betul. chain stay. Nah, tadi kita ngomong masalah compliance ya. Compliance itu sedikit banyak nggak cuman urusan material, karena urusan bentuk, shape atau desain dari sepeda itu sendiri juga bisa berpengaruh ke either stiff atau compliance. Contohnya sepeda yang seat tube-nya seat stay-nya ini tipis itu lebih nyaman dikendarai karena dia ini ketika lewat permukaan jalan yang jelek lebih lembam kali ya. Betul, lembam istilahnya ya. Itu dia lebih flexing gitu di sini. Dan itu oke, flexing di sini itu oke. Kayak mirip kayak shock breaker. Betul. Lalu ini dari sini ke atas itu namanya seat post. Kebetulan kalau di sepeda saya ini seat postnya integrated, tapi di banyak sepeda yang lain seat postnya bisa di adjust naik turun. Nah, seat post itu juga salah satu bagian yang orang bilang dia compliance flexing depan belakang itu oke, karena dia juga sama fungsinya seperti shock breaker. Jadi semakin ini dan ini kalau dia compliance itu bagus. Oke, selanjutnya bagian ini namanya saddle. Salah satu yang menurut saya sangat personal. Jadi saddle itu cukup susah milihnya karena itu cocok-cocokan. Setiap orang beda anatomi, harus cari saddle yang tepat. Dan ini so far dari saya main sepeda bagian yang paling susah nyari jodohnya. Jadi itu saddle. Nggak masalah mau murah, mau mahal, kalau nggak cocok ya nggak cocok. Mau pakai saddle harga 6 juta kalau nggak cocok ya nggak cocok. Nggak cocok. Jadi itu yang paling susah, saddle. Salah satu kotak poin yang paling susah itu saddle. Ini namanya saddle. Sorry, ngomongin saddle. Itu ada orang yang mungkin terpengaruh iklan segala macam, ngelapisin saddle sampai supaya empuk, istilahnya jadi sofa. Itu ngaruh nggak sih? Oke. Jadi ada memang yang dikasih pelapis, tambahan saddle lapisan. cover ya, Saddle cover yang cover. ada padding tambahannya. Kalau menurut saya itu sebenarnya malah nggak enak. Karena kenapa? Karena kalau kita sepedaan nanti kita masuk ke bagian perlengkapan pendukung bersepeda, itu celana kita sebenarnya udah ada paddingnya. Jadi kalau padding celana itu ditambah saddle yang terlalu empuk, dia justru akan
bergesekan lah kalau saya bilang. Jadi dia nggak firm seatnya di saddle, itu malah rawan lecet. Yo. Jadi Ya. jadi saddle-nya ya memang itu tadi, kita harus cari best balance saddle. Kita nggak mau yang terlalu keras, kita nggak mau tapi yang saddle yang enak itu memang nggak gampang. Ya. Nanti Oke. kita ngomong bagian Oke. satu lagi secara Oke. lebih detail lagi. Jadi kita udah ngomong fork ini, lalu ini namanya handlebar atau ya ini handlebar kebetulan yang di sini integrated handlebar. Jadi dia lebarnya ini bisa disesuaikan, panjang ini namanya stem juga bisa disesuaikan, dan itu kita bisa adjust sesuai dengan geometri kita. Kita mau semakin lebar bahu, lebar handlebarnya juga semakin lebar, dan semakin panjang torso, dia panjang stemnya juga bisa di-adjust. Ya. Itu untuk stem. Untuk berikutnya wheel set ini Kan ada yang karbon, ada yang betul, ada yang rimnya. karbon, ada yang alloy, itu ngaruh ke kekakuan dan berat. Jadi kita pengen, karena dia berputar ya, jadi ada rotating mesh. Rotating mesh itu semakin ringan, efeknya sangat jauh kerasa dibanding static mesh. Kalau static mesh itu kayak bagian yang game lah, kayak frame itu static mesh. Kalau rotating mesh itu semakin ringan, akselerasi kita akan semakin kerasa enak. Tapi kalau wheel setnya berat, itu untuk maintain speed enak karena dia inersianya ada gitu. Jadi kalau untuk nyampe ke speed tertentu memang lebih susah, tapi begitu udah sampai speed itu enak ya, maintain speednya enak. Fisika nih ya, simple fisika dasar. Nah, untuk wheel set sendiri yang banyak orang yang jadi concern itu dia pengen yang rolling resistance-nya rendah. Lah, rolling resistance itu bisa didapat dari antara lain bearing yang bagus. Kalau bearing, jadi bearing ini di wheel set di tengahnya ada namanya hub. Nah, hub di bearing itu semakin dia bagus, resisten dari bearing itu rendah, dia muternya semakin gampang, gampang muter, gesekannya sedikit, lossesnya sedikit, artinya tenaga yang kita kasih lebih efisien, muternya semakin bagus. Lalu ban sendiri, jadi ban itu dia juga ada rolling resistance, dan banyak yang ngeklaim ini rolling resistance-nya rendah, berarti bannya bagus. Itu juga banyak di pasaran. Oke, itu untuk wheel set. Sekarang group set ya. Tadi kan group set baru secara umum. Sekarang kita ngomong group set secara lebih detail. Jadi kalau kita ngomong group set, pertama-tama kita mulai dari depan. Jadi ini namanya shifter. Shifter itu fungsinya untuk memindah gigi dan untuk rem. Jadi shifter itu memindah gigi dan rem. Jadi ada kiri, ada kanan. Left shifter and right shifter. Setelah shifter, dia ada namanya ini. Ini namanya derailleur. Jadi ada front derailleur karena dia di depan, dan ada rear derailleur karena dia di belakang. Derailleur itu fungsinya adalah untuk mindah gigi. Jadi sepeda ini sama kayak motor atau mobil kita bisa pindah-pindah giginya. Kalau misalnya tanjakan, berarti kita pakai gigi depan yang kecil, belakang yang besar. Kalau misalnya jalan flat, kita mau kenceng, kita pakai depan yang besar, belakang yang kecil. Itu rasio aja sih. Itu rasio antara perbandingan gigi depan sama gigi belakang. Itu again, itu ya fisika dasar. Nah, ada beberapa orang yang nggak pakai front derailleur, itu yang nggak masalah juga, biar lebih enteng. Toh dia juga nggak perlu gonta-ganti depan, karena depan ini kan cuma 2 by default kalau road bike, atau ada yang nggak pakai, jadi dia yang depannya single chainring orang bilangnya. Pakai belakang ya, aja. tinggal pakai belakang aja, karena belakang ini cukup banyak, karena sekarang ini standarnya belakang ini 11 itu yang umum, yang baru-baru udah 12 speed yang belakang. Ya. Dan beberapa ada manufacturer yang bikin 13 speed belakang gitu. Dan depan ini umumnya 2 atau single atau 1 gitu. Jadi udah cukup. Kalau 2 yang belakangnya 11 berarti dia bisa ada konfigurasi 22 speed. Kalau depan 2 belakang 12, 24 speed. Dan sebagainya. Oke, lalu ini namanya crank. Jadi bagian sini namanya crankset. Itu ada ini crank arm. Lalu ada spider itu yang
megang si chainring gigi depan. Jari-jarinya lah ya, Iya, kurang lebih ya. gigi depan. Itu sistem ini namanya crankset. Berikutnya Crankset tuh sama itu kan ada hitungannya tutnya nanti ya dibahas itu nanti Oke. nanti kita sampai sana. Lalu ada bottle cage, ini tempat buat naruh botol minum, karena kalau kita sepedaan jangan lupa kita juga butuh hydration, kita jangan sampai lupa minum, makanya kita bawa botol, dan botol itu harus ada tempat untuk naruh botolnya kan. Nah, itu bisa di mana-mana. Kebetulan yang punya saya sepedanya tempat botolnya di seat tube sama di down tube. Jadi ada yang mungkin di belakang saddle atau ada yang di tempat lain, itu ya tergantung desain sepedanya aja. Lalu kalau QR nanti aja itu lah ya. itu nanti kalau kita udah ngomong sepeda, yang bagian paling penting juga jangan sampai kita bisa jalan tapi kita nggak bisa berhenti. Jadi ada namanya rem untuk biar kita bisa berhenti. Nah, remnya kebetulan saya pakai disc brake. Jadi ini ada disc brake depan sama disc brake belakang. Ini sepeda saya kebetulan dia disc brake. Ada yang nggak disc brake juga, ada mekanisme lain namanya rim brake. Tuh kalau rim brake remnya di sini. Jadi dia cara menghentikan laju sepedanya dengan rem yang dia remnya menggigit di Wheelset. Tuh. Ya, kira-kira itu bagian-bagian umum dari sepeda. Tinggi sama up and back ya. Jadi Saddle-nya kita maju mundurnya. tinggi rendah sama maju mundur saddle. Itu yang pertama. Kalau kita udah dapat sitting position, keduanya kita adjust ini namanya stem length. Stem length ini kebetulan kalau di tempat saya integrated. Jadi kalau mau ganti stem length harus ganti semua. Tapi ada sepeda yang terpisah. Jadi mau ganti lebar sempitnya bisa sendiri atau mau ganti panjang pendek si stemnya bisa sendiri. Nah, itu ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke panjang reach namanya. Reach. Semakin reach-nya panjang, jadi kita semakin reach. Oke. Jadi semakin panjang stemnya, jangkauan kita semakin panjang, jadi kita semakin stretch badannya. Semakin nggak nyaman dong kalau semakin begini. Ya, kalau terlalu panjang nggak Ya, nyaman. gitu betul. maksudnya. Ya. Semakin pendek, posisi duduk kita semakin tinggi, Semakin tegak. aero ya, Ya, betul. oke. Jadi itu harus di adjust gimana bagusnya. Dan ini selain ngaruh ke posisi duduk kita, ngaruhnya ke handling. Itu yang kadang kalau kita beli size yang frame size yang ukurannya sedikit lebih besar, orang bilang, oh nggak apa-apa kok, ntar reach-nya kita bisa kurangin, kita pakai stem yang lebih pendek. Memang benar, nggak salah, itu bisa. Tapi semakin pendek stem, handlingnya semakin nggak enak, semakin twitchy. Apa kena dengkul ya kadang-kadang? Enggak. Itu satu ya. Ini bisa kena dengkul ya. Kedua, handlingnya itu dia semakin twitchy. Semakin panjang stemnya, handlingnya semakin stable. Gitu. Jadi dan juga kalau di moto nggak bagus kalau stemnya pendek. Kalau stemnya pendek untuk road bike ya. Kalau mountain bike memang stemnya pendek-pendek. Yeah. Kalau road bike stemnya pendek kurang bagus. Jadi harus di adjust yang sesuai lah. Ya, sama saddle juga, kalau kita frame-nya kegedean, saddle-nya akan pendek. Ya. Kalau saddle pendek itu di foto juga nggak Jelek. kelihatan bagus. Kalau lebih pakai tinggi foto, lebih bagus betul. fotonya. Iya. Karena kita penghobi ya, bukan profesional. Kita Jadi bukan foto itu profesional. penting. Saudara-saudara, foto itu penting. Oke, jadi itu basic fitting. Itu Reach. contact point dulu lah, contact point. Saddle posisi duduk udah enak, posisi tangan enak yang kita bisa adjust dari panjang pendek stem, lebar handlebar. Lebar handlebar itu ukurnya dari lebar bahu ya. Jadi bahu di sini ada tulangnya ya, tulang bahu sini. Oh iya. Itu kita pakai Meteran lah ya. Tinggal kita sesuaikan Samain. aja tiap. Oke, pas. Oke. Itu juga jangan terlalu lebar, karena kalau terlalu lebar nanti tangan kita jadi terlalu lebar, nggak enak juga. Nggak enak, Ya. iya. Kalau terlalu sempit juga nggak enak juga, Iya. karena di sini paru-paru kita ketekan. Iya. Jadi kalau kita high intensity juga nggak terlalu enak juga. Ya, kalau benar. terlalu sempit. Oke. Jadi itu harus pas. Yes. Itu kira-kira hal basic dulu lah. Kalau itu udah pas, kalian coba main sepeda kira-kira 6 bulanan Ya. sampai 8 bulan.
Kalau memang ada yang nggak enak lagi atau mau lebih fine tune lagi, baru datang Fitter. ke fitter. Tukang fitting. Ya betul, biar kita bisa tahu oh kira-kira yang di adjust di sini atau di sana. Dan juga ini dia bisa naik turunnya bisa di adjust ya. Kalau mau lebih naik tinggal dikasih spacer lagi, kalau Bisa. mau lebih turun Dikurangin. dikurangin ya. Ya. Dan itu kadang ada yang kebalikannya nih. Kalau tadi orang yang takut-takut, kalau ini ada yang pengen terlihat pro. Agresif. Jadi kalau pro itu biasanya dihabisin ya, namanya slam stem. Jadi dia nggak ada spacernya gitu. Memang di foto bagus, tapi itu Look pro, race slow. tergantung dari tingkat fleksibilitas kita dan core strength kita. Kalau kita nggak terlalu fleksibel, tapi kita maksain, yang penting aku fotonya bagus. Nyiksa. Itu dikasih stem yang panjang, ini yang tinggi, ini yang rendah. Nyiksa banget itu. Ujung-ujungnya badannya selesai ride 50 kilo gitu, waduh, nggak enak sekali. Nggak nyaman. Bisa istirahat 2 minggu gitu. Itu Iya, juga iya. yang kita nggak mau. Jadi Iya, kita iya. pengennya semua sistem itu yang Optimal. sesuai, betul. Karena ujung-ujungnya kalau kita nggak bisa comfortable, ya percuma mau kita sekuat Malas, apapun mau sepeda juga juga nggak malas, akan ya. optimal. Kita nggak akan bisa menyelesaikan race dengan baik juga Ya, kalau ya, itu ya. nggak comfort. Jadi kalau menurut saya comfort itu yang pertama. Itu dulu lah contact point. Kalau contact point udah oke, baru bisa bersepeda dengan nyaman. Harapannya kita semakin confidence di atas saddle. Kalau kita udah confidence, ke belakang-belakangnya small tweak di sana sini oke lah. Itu basic dulu yang perlu di-adjust ketika pertama kali beli sepeda. Karena kalau kita beli sepeda belum tentu saddle bawaan itu cocok juga. Iya. Dan saddle, wah kok nggak enak saddle ya? Terus nanti orang mikirnya, oh berarti saya nggak cocok main sepeda. Ya, padahal itu hal yang bisa diganti, yang Iya. bisa diganti. Oh ini sepedanya terlalu agresif, saya takut di jalan. Lah itu kan bisa di-adjust Bisa ya, di-adjust. bisa dipendekin, bisa dipanjangin, itu semua bisa di-adjust. Jadi jangan takut. Dan semakin lama kita main sepeda, pengetahuan kita tentang itu juga bertambah. Fleksibilitas Fleksibilitas tubuh itu juga bertambah. Ya. bertambah. Yap. Oke, geometri. Nanti kita ngomongin detail lagi masalah apa? Sport ya, perintilan ya. Masalah kompatibilitas. Jadi Kompatibilitas, ya. berikutnya nanti setelah kita sesuai, kita tahu sepedanya, kita budgetnya ada, kita udah beli sepeda nih, dan lanjutnya setelah kita beli kita adjust biar sepedanya sesuai sama kita, biar enak kalau dipakai. Nah kalau kita udah sepedaan beberapa saat, apalagi kita bergaul sama komunitas sepeda yang racunnya kenceng, nah baru kita ngomongin upgrade. Oke. Oke. Sekarang Sepeda udah beli. part utamanya sepedanya sudah. udah beli. Nah, sesuai dengan obrolan di awal tadi, setelah sepedanya ada, kita Pendukungnya. perlu perlengkapan pendukung bersepeda yang nggak kalah banyaknya juga. Dan makanya itu tadi, kalau kita punya duit 10, jangan 10-nya dihabisin buat beli sepeda, karena kita juga perlu dapat perlengkapan untuk bersepeda juga. Dan Atau ini mungkin kalau kita pengen sepeda tertentu harganya segitu, budgetnya lebihin, jangan betul, juga. betul, jangan lupa karena kita masih ada plus-plus itu. Oke. Ya, bersepeda itu yang pertama kita perlu memperhatikan unsur safety ya, karena safety itu sangat penting. Kita nggak mau latihan tapi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan Itu orang yang lain. pertama. Jadi kalau safety yang nggak ada, mendingan nggak usah deh. Gitu. Yang pertama untuk safety itu kita perlu lampu. Ini yang paling penting karena kita bersepeda di jalan, kita sharing sama pengguna jalan yang lain, dan kecepatan kita beda sama kecepatan kendaraan bermotor. Jadi kita perlu ada alat untuk safety yang membuat visibilitas kita makin kelihatan, yaitu lampu. Lampu itu kita perlu 2, satu di depan dan satu di belakang. Syukur-syukur kita ada spare kalau lampunya mati. Dan itu sangat penting. Mau kita berkendara siang, mau kita berkendara malam, lampu itu penting karena itu untuk meningkatkan visibilitas. Lampu depan warna putih, lampu belakang warna merah. Yap, itu kita harus punya. Jadi lampu itu mandatory. Yang kedua, setelah kita lampu adalah bagian yang paling melindungi bagian tubuh kita yang paling berharga, yaitu kepala. Jadi kita harus pakai helmet kalau kita sepedaan. Mau itu sepedaan cuman deket, mau kita sepedaan jauh, helmet is a must. Jadi kalau nggak ada helmet, jangan pernah bersepeda di jalan raya. Lampu sudah, helmet sudah, lalu kacamata. Kacamata itu juga penting karena
kita di jalan banyak Debu. dan lain-lain, kerikil, nah itu bisa membahayakan mata kita. Jadi kacamata itu sebagai salah satu perlindungan untuk mata itu juga penting. Dari terik matahari juga supaya kita lebih nyaman. Betul. Itu adalah alat-alat safety-nya. Lalu yang nggak kalah pentingnya juga, biar experience bersepeda yang maksimal, itu kita juga perlu pakaian bersepeda yang cocok. Ya. Nah, pakaian bersepeda yang cocok itu gimana? Dan jangan lupa compliant, nyaman. Dan nyaman itu ya. Jadi pakaian bersepeda yang cocok itu gimana? Yang satu, dia harus cepat kering bahannya ya. Bahannya itu menyerap keringat tapi langsung kering lagi ya. Jadi kalau kita pakai cotton itu dia memang menyerap keringat tapi dia nggak cepat Keringnya kering lama. gitu. Dan yang kedua, dia harus pas di badan, karena kalau dia pas di badan itu lebih aerodynamics gitu. Dia nggak kewer-kewer kalau kita lagi ada tahanan bersepeda, angin ada kalau tahanan kewer-kewer. angin, betul. Kalau kewer-kewer ada tahanan angin. Kita nggak mau. Dan Mungkin ini menjawab kenapa kok baju sepeda itu ketat gitu. ketat, betul. Dan itu kalau kita ngomong pakaian bersepeda itu ada top bagian atas sama bagian bawah ya. Kalau yang bagian atas jersey, kita ngomongnya jersey bersepeda, itu di belakang juga memang disediakan kantong untuk nyimpen barang-barang bawaan kita seperti kunci mobil kunci misalkan, mobil atau handphone. dompet atau handphone ya, itu kita bisa taruh di kantong. Memang sudah disesuaikan karena sepeda kan susah nih, nggak ada tempat buat nyimpennya. Dan kalau kita bawa barang masa mau ditaruh di tas, jadi kita taruh aja di kantong jersey. Memang praktikal sekali. Lalu yang juga cukup krusial nih dalam menentukan kenyamanan bersepeda itu adalah celana bersepeda. Karena celana bersepeda itu dia ada paddingnya, dan padding itu tadi yang membuat kita bisa nyaman untuk duduk dalam jangka waktu yang cukup lama di atas saddle. Jadi celana bersepeda itu sangat direkomendasikan lah kalau menurut saya. Celana sepeda itu ada 2 macam. Yang satu yang model kayak celana biasa, yang kedua yang ada tali pengait, namanya bib ya. Namanya bib short. Jadi ada yang short biasa, ada yang bib short. Kalau bisa beli yang bib short, karena bib short itu dia nggak ada kolornya di sini, di pinggang. Jadi di pinggang itu dia loose dan itu enak sekali. Dia langsung naik dia ke atas. pengaitnya di atas ya, dia kayak ada suspendernya gitu di atas, dan itu lebih jauh lebih nyaman daripada short kalau dipakai. Itu pakaian bersepeda. Lalu turun ke bawah lagi, kaos kaki dan sepatu. Nah, sepatu untuk bersepeda ini agak unik. Meskipun bisa pakai sepatu biasa, sepatu kets, sepatu untuk lari itu bisa, tapi untuk bersepeda ini ada sepatu khusus yang dirancang biar power transfernya maksimal gitu. Jadi sepatu bersepeda ini dia sole-nya dari karbon. Jam berapa kembali? Tetap pakai Ini Oke, jadi sepatu bersepeda ini agak lain dari sepatu biasa yang buat lari. Memang dia kalau dibuat jalan nggak nyaman. Memang dia fungsinya untuk bersepeda. Jadi bedanya adalah sol bagian bawahnya itu keras, mau dari karbon atau plastik yang keras, ya tergantung harga, tergantung kualitas. Cuman dia ada ini namanya klit. Jadi dia adalah semacam mekanisme pengait yang dia akan ngunci di pedal. Jadi dia bisa ngunci, dia sesuaian sama pedalnya gitu. Ketika dia ngunci, fungsinya adalah posisi kaki kita relatif terhadap si pedal itu nggak akan goyang. Jadi kaki kita akan di situ terus. Ketika kita pedaling mau RPM tinggi juga kaki kita nggak akan geser-geser. Dan itu lebih efisien. Ini yang bikin sebenarnya jatuh bego ini. Nah, ini juga salah satu yang bikin orang takut bersepeda dengan klit ya. Jadi karena kalau kita lupa ngelepas klit, ya kita akan jatuh. Gitu. Nah, pas berhenti maksudnya. Betul. Tapi sebenarnya pedal itu bisa di-adjust. Dia ada springnya untuk beberapa pedal, nggak semua, sorry ya. Nggak semua pedal bisa di-adjust, tapi ada beberapa pedal yang bisa di-adjust. Ya kita adjust ke minimum aja. Kalau waktu saya pertama kali belajar pakai klit itu saya adjust ke yang paling rendah. Jadi ketika ada situasi darurat yang mengharuskan kita ini gitu, kita secara refleks angkat kaki, dia akan lepas gitu. Karena dia cara metode ngelepasnya dia harus diputar ya, diputar baru dia lepas. Dia
masuk diinjek dia ngunci lagi. Hmm. Kadang kalau dalam situasi darurat yang mengharuskan kita cepat lepas kaki itu kita nggak kepikiran buat Betul, itu gitu. refleks Jadi ya. refleksnya kita pengen ngangkat, tapi Betul. kalau itu terlalu kencang, begitu kita angkat nggak lepas, akhirnya kita Panik. jatuh gitu. Tapi ya itu kalau saya bilang romantika bersepeda ya, namanya rodanya cuma 2, jatuh itu adalah suatu yang kadang tidak bisa dihindari gitu. Anyway, kenapa sih harus pakai klit? Emang nggak nempel gitu doang masalah? Nah itu makanya kalau pakai klit dia akan locking dan posisi kaki kita nggak akan gerak-gerak dan untuk power transfernya dia lebih efisien karena selain juga dia ngunci dan kaki kita nggak gerak-gerak, dia solnya sendiri juga keras. Solnya sendiri juga keras. Jadi istilahnya waktu kita Ngebecek. iya, waktu kita Goes, pedaling pedaling. itu nggak ada loss dari tenaga kita, diredam sama sol dulu, baru ditransfer ke gitu ya. pedalnya, baru ditransfer ke crank, baru ditransfer ke yang lain-lain gitu. Itu ya pertimbangannya itu ya. pertimbangannya, ya. Dan sebenarnya juga si klit ini memang 2 sisi sih. Satu sisi bisa bikin jatuh, tapi sisi kedua dia kalau dia ngomong lebih safety juga bisa karena dia begitu dia ngelok sama pedal itu kontrol kita ke sepeda lebih gitu. Jadi kita bisa ngasih kontrol lebih ke sepeda. Kita mau pengen sepeda lompat, kita tinggal lompat aja sepeda ikut lompat itu gitu. ngikut ya. Ikut lompat, iya. Jadi Istilahnya- dua sisi lah tergantung. Kalau kita jago, dia bisa meningkatkan kontrol kita sama sepeda lebih. Tapi kalau kitanya nggak jago ya jatuh sih. Ngonekin kita sama sepeda. Betul. Gitu ya. Mm, Oke. betul. Oke, sepatu. Ini Klit itu sebenarnya yang ini doang kan? Betul, dan ini karena semakin kita pakai karena dia Aus buka ya? tutup dia aus dan dia bisa diganti. Kalau ini nggak terlalu mahal sih. Kalau klit memang dia istilahnya fast moving lah ya. Dia wear and tear lah. Dia at some point kita harus ganti klitnya. Yang agak mahal emang sepatunya sih. Ya, tapi sepatunya juga berbagai macam dan berbagai grade. Kita nggak harus lagi kita beli sepeda untuk satu tujuan tertentu. Nggak harus kita ambil parts yang paling mahal karena tergantung tujuan kalian. Nggak semua orang pengen build sistem, sepeda itu sistem yang paling mahal. Ya ada yang tujuannya saya pengen bikin sepeda yang paling mahal, ya ada. Tapi ada yang saya pengen bikin sepeda seringan-ringannya. Tapi ya itu balik ke personal masing-masing sih. Oke. Termasuk gearnya. Jadi saya pengen yang paling stiff sepatunya, ya bisa. Saya pengen sepatu yang paling murah, ya kenapa enggak gitu. Dan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tergantung masing-masing orangnya aja. Dan klit di sini sebenarnya sebelum setting saddle yang pertama kali dilakukan kalau kita pergi ke bike fitter itu adalah fitting klit. Jadi pertama kali kita adjust sepatu dulu. Dan ini juga sama, sepatu itu menurut saya setelah saddle, sepatu itu nomor 2 paling susah dicari karena ada yang lebar cuttingnya, ya sama kayak kita milih sepatu lari misalnya lah, ada yang lebar, ada yang sempit dan lain-lain. Jadi sepatu itu nomor 2 paling susah. Dia untuk masang klitnya ini dia bisa di-adjust sesuai dengan kondisi kaki kita karena kondisi kaki kita itu kadang nggak ideal sejajar. Ada yang satu kaki agak lebih ke kanan sedikit, ada satu kaki yang lebih ke kiri sedikit, dan itu bisa dikompensasi dengan si klit ini. Jadi biar posisi kaki nyaman kita ya? posisi dengkul kita waktu kita goes itu natural, senatural mungkin. Karena kalau misalnya secara natural kaki kita yang kanan katakanlah agak keluar. Tapi dipaksa untuk sejajar. Ketika kita goes, nanti bagian luar dengkul kita akan sakit. Dan itu salah satu indikasi ketika dengkul kita entah bagian luar atau bagian dalam yang sakit, itu mungkin 70-80% karena pasangan klitnya dia misaligned ya. Dia nggak sesuai dengan bentuk kaki natural kita. Itu juga bisa di-adjust dari situ. Oke, tadi Tambahan bagian yang udah nempel di badan udah ya, mulai dari helmet, jersey, kacamata, celana, sepatu, itu untuk pengendaranya. Lalu bersepeda ini emang agak ribet sih. Sepedanya juga butuh alat yang kita bawa gitu, karena sepeda ini bukan sistem yang problem free. Kadang di jalan kita ada masalah ini itu yang mengharuskan kita sedikit berimprovisasi, sedikit repair. Jadi
Saya selalu merekomendasikan kalau kita keluar untuk goes mau jauh mau deket, asal kita keluar, kita selalu bawa satu pompa. Karena ya namanya sepeda bisa aja kita ada flat tire atau lain-lain, dan itu Paku lah kena paku, apalagi jalanan kita nggak tahu ya ada apa di jalanan, dan itu sangat mungkin terjadi. Satu, kita harus bawa pompa. Kedua, kita bawa ban dalam cadangan untuk tipe tertentu ya, untuk tipe clincher dan tubeless juga kita bisa, untuk darurat kita bisa kasih ban dalam. Lalu yang nggak kalah penting adalah ini yang kadang orang-orang nggak selalu bawa, yaitu tire level, tire lever. Jadi ini untuk buka ban, untuk nyongkel ban, untuk nyongkel ban. Lalu kita buka ban dalamnya, lalu kita ganti ban dalamnya, lalu kita pasang lagi bannya. Jadi kita perlu tire lever, dan yang selalu saya bawa beberapa kunci L, nggak usah semua, beberapa yang kira-kira kita sering dipakai. Misalnya untuk naik turunin seat post, kalau agak ketinggian nih kita harus turunin sedikit, nah itu ukurannya kan paling 5 mm atau 4 atau 5 mm lah, itu yang paling sering. Jadi cuman bawa itu aja, atau maju mundur saddle atau ngencengin stem, itu yang paling sering. Jadi udah, kira-kira itu basic peralatan yang harus dibawa ketika kita keluar bersepeda. Lalu kalau sudah alat-alat safety juga yang tidak kalah penting ya untuk menambah experience bersepeda kita biar lebih seru, yaitu kita kasih sensor-sensor di sepeda kita. Jadi kita bisa monitor speed kita berapa sih, heart rate kita berapa, cadence kita berapa, itu kita kasih sensor. Kita kasih sensor kayak kalau di sini ada speed sensor, ada cadence sensor, dan kita bisa monitor itu pakai satu alat yang namanya komputer. Atau sebenarnya kita juga bisa monitor pakai jam sih. Pakai jam juga bisa kalau kita di pair up sama sensor-sensor tadi. Yang penting itu kita tahu heart rate kita berapa. Jadi biar kita tahu kalau kita udah above the limit nih, kita masih oke. Jadi jangan kita terlalu, kadang kalau kita sepedaan saking senang kita lupa untuk monitor hal-hal tadi yang juga berkaitan untuk safety.